Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksposisi. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Ya, ini anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Hana Meliana. Yang kedua ada Muhammad Aziz Hendarsya. Yang ketiga ada Muhammad Rafi Gustiawan. Yang keempat ada Tiara Hasya Clarissa. Yang kelima ada Raisa Jara Amalia. Dan yang terakhir, keenam ada Sasi Kirani Putri Damayanti. Dari kelompok 5 akan mengambil teks eksposisi yang berjudul Pentingnya Membaca. Struktur teks eksposisi, pernyataan pendapat, tesis. Membaca adalah kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Kita membaca koran, majalah, sampai berita terkini. Dengan membaca, kita bisa mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi di dunia ini. Apalagi di zaman sekarang, kita bisa membaca dan mendapatkan informasi apapun lewat smartphone kita. Membaca juga bisa menjadi sangat penting karena di era sekarang ini banyak berita hoaks bermunculan. Dan yang menjadi bermasalah adalah tingkat literasi di Indonesia sangat rendah sehingga banyak warga negara Indonesia yang percaya akan hoaks yang tidak berdasarkan tersebut. Bagian argumentasi. Membaca tidak harus tentang berita, majalah, dan koran saja. Banyak jenis bacaan yang bisa kita baca, yaitu diantaranya buku cerita, novel, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Dari membaca juga kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Menurut Fajar Rahmawati, membaca bisa meningkatkan kadar intelektual dan memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Selain itu, Suyitno mengungkapkan bahwa manfaat dari membaca adalah untuk penyempurnaan pemahaman isi bacaan dan mendapatkan pemahaman kosakata. Belum sampai di situ saja, dengan membaca kita juga bisa memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas, mendapatkan kesenangan tersendiri sampai kepuasan batin. Bahkan tidak jarang banyak orang-orang yang menjadikan membaca sebagai hobi. Tetapi kebanyakan anak muda zaman sekarang lebih suka membaca buku fiksional seperti novel. Sedangkan biasanya orang tua membaca berita di televisi. Penegasan ulang, setelah melihat permasalahan di atas, sudah seharusnya minat membaca kita harus ditingkatkan agar kita tidak mudah termakan hoaks dan agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang buta akan membaca. Membaca sama halnya dengan membuka wawasan untuk melihat dunia. Jadikan membaca sebagai hobimu dan pengetahuanmu akan seluas samudra. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan partisipan secara umum dalam kurung pembaca. Contohnya kita. 2. Menggunakan keterangan atau keadaan sebagai penekanan kalimat. Contohnya, apalagi di zaman sekarang, kita bisa membaca dan mendapatkan informasi apapun lewat smartphone kita. Bahkan, tidak jarang banyak orang yang menjadikan membaca sebagai hobi. 3. Menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya, membaca juga bisa menjadi sangat penting karena di era sekarang ini banyak berita hoaks bermunculan. 4. Menggunakan konjungsi bahwa. Contohnya, selain itu, Suyitno mengungkapkan bahwa manfaat dari membaca adalah untuk menyempurna pemahaman isi bacaan dan mendapatkan pemahaman kosakata. 5. Menggunakan nominalisasi. Contohnya, kesenangan dalam kurung kata keterangan. Pola pengembangan paragraf eksposisi A. Definisi. Membaca adalah kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Dengan membaca, kita bisa mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi di dunia ini. B. Klasifikasi. Banyak jenis bacaan yang bisa kita baca, yaitu diantaranya buku cerita, novel, buku pelajaran, dan lain sebagainya. C. Proses. Dengan membaca, kita bisa mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi di dunia ini. D. Ilustrasi. Membaca sama halnya dengan membuka wawasan untuk melihat dunia. Jadikan membaca sebagai hobimu dan pengetahuanmu akan seluas samudra. E. Perbandingan. Tetapi kebanyakan anak muda di zaman sekarang lebih suka membaca buku fiksional seperti novel, sedangkan biasanya para orang tua membaca berita di televisi. Fakta
dan opini. Yang pertama ada fakta. Faktanya ialah tingkat literasi di Indonesia sangat rendah, sehingga banyak warga negara Indonesia yang percaya akan hoax. Dan opininya ialah seharusnya tingkat minat membaca kita harus ditingkatkan agar kita tidak mudah termakan hoax. Kerangka karangan. 1. Permasalahan. Minat membaca orang Indonesia yang rendah. 2. Opini. Seharusnya tingkat minat membaca kita harus ditingkatkan agar kita tidak mudah termakan hoaks. 3. Argumentasi. Banyak hoaks bermunculan sedangkan tingkat literasi orang Indonesia rendah. 4. Pengetahuan. Padahal membaca mempunyai banyak manfaat, salah satunya yaitu memiliki cara pandang pola pikir yang luas.